Pintu gerbang yang tebal, kokoh dan angker di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2, A Banyuwangi, pada Rabu pagi itu telah kedatangan oleh sosok kontroversial yakni Muhammad Yunus Wahyudi. Bahwa sekira pukul 9 pagi, Muhammad Yunus Wahyudi, yang dikenal sebagai Presiden Lapas itu, diterima dengan ramah tamah dan disambut penuh senyum sumringah oleh pihak Lapas Kelas 2A Banyuwangi. Bahwa kedatangan aktivis Muhammad Yunus Wahyudi ke lapas tersebut karena statusnya sebagai mantan warga binaan yang 5 hari lalu telah keluar dari balik tebalnya tembok penjara, yang telah merdeka dan menghirup udara kebebasan, meski masih dalam pantauan pihak lapas. Dia pun kini masih harus wajib lapor dalam sebulan sekali atas pembebasan bersyarat yang diterimanya itu. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa Ketika Presiden lapas itu berada di dalam lapas, langsung disambut dengan ratusan sahabat dengan berjabat tangan erat, serta saling berangkulan dengan sosok aktivis kontroversial itu. Sejurus kemudian sosok antites terhadap ketidakadilan tersebut bersila di serambi Masjid At-Taqwa yang berada di dalam lapas itu. Muhammad Yunus Wahyudi menyemangati para ratusan sahabatnya, yang kini masih sebagai warga binaan di dalam lapas itu. Bahwa yang hingga kini masih menjadi sesuatu yang fenomenal adalah ketika dirinya menghidupkan pondok pesantren di dalam lapas. Pondok pesantren yang diharapkan bisa merubah manusia menjadi manusia yang benar-benar manusia. Menjadi manusia yang ketika telah bebas merdeka dari dalam lapas nanti bisa berguna dan bermanfaat atas manusia di sekitarnya. Kefungsian pondok pesantren di dalam lapas tersebut benar-benar bisa dibuktikan hasilnya, yakni dari yang tidak paham dengan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, akhirnya justru fasih membaca Al-Quran. Bahkan banyak sahabat warga binaan yang khatam 30 juz. Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Itulah yang membuat Muhammad Yunus Wahyudi selalu menyukuri, yang membuat selalu ada cinta yang tertinggal atas sahabat-sahabat yang kini masih di dalam lapas. Harapan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi. Memang beda dari posisi sampai dengan saya. Saya telah menjalani kebebasan sudah dari luar sana, dan sampean juga masih ada di dalam sini. Saya kabarkan kepada panjenengan, di luar dan di dalam sama saja, tidak ada bedanya. Kemarin saya juga berkhayal seperti apa dunia luar. Kurang lebih 3 tahun saya di sini. Ternyata di luar sama saja, berproses. Kita semua akan diproses dengan ujian, cobaan, dan teguran. Hari ini saya datang memenuhi janji saya. Saya sudah ngomong dengan Pak Kalapas waktu itu, dengan Pak Andri, kepada adik saya Husam ini yang sebagai pembina, bahwa apa yang saya janjikan terkait tentang kegiatan pondok pesantren yang adanya kitobah, saya memberikan hadiah pribadi kepada teman-teman untuk memberi semangat, memberi support agar benar-benar mereka belajar di dalam pondok pesantren ini.
Saya sudah bayar Pak Uzam sampaikan kepada teman-teman untuk sabar sebentar, setelah bebas tidak lama saya akan hadir di sini dan kembali lagi bertemu kepada semua. Hari ini saya tepati janji saya akan terus mengawal teman-teman. Saya lebih bebas mengawal teman-teman, lebih leluasa untuk mengurus kepulangan seperti remisi, seperti CB, PB, seperti urusan apapun, kasus-kasus yang lain. Saya di dalam ada 7 kasus lagi kita tangani. Bapaknya di dalam sini, sudah ada kata di luar sana. Manfaat Pak Yunus tetap untuk semuanya yang tidak ada kepentingan apapun saya. Kalau sampai ada di sini, ada kasus apapun gratis saya tangani dan saya jamin selesai. Tidak usah bayar. Ya, ada sampai punya kasus di luar, saudara-saudara suruh hubungi saya. Nanti saya akan tinggal nomor HP. Jiwa saya untuk rakyat, jiwa saya untuk semuanya. Saat saya di dalam sini, jiwa saya untuk kamu semua. 425 yang tercatat yang saya pulangkan dari kekuatan majelis ini, dari kekuatan ketakmiran di sini. Saya bentuk dari dulu bawah kekuatan masjid ini untuk mengurus semua kesulitan-kesulitan warga binaan yang ada di sini. Pondok pesantren, sebuah pembinaan yang diusulkan atau dibentuk oleh Pak Kalapas dan semua anggotanya. Saya sebagai warga binaan mengamini, saya ikut menantang, karena baru kali ini di semua lapas se-Indonesia yang benar-benar muncul bibit-bibit dari orang-orang yang tidak tahu ngaji, orang yang buta agama, orang yang tidak tahu apa-apa, tidak pernah sholat. Dengan adanya pondok pesantren, kamu semuanya bisa menjadi ngerti tentang alif bata, baca Al-Quran, tajwidnya semuanya, kebanggaan yang luar biasa. Ada lagi sekarang ditambah Pak Kalapas juga waktu itu Mas Yunus, bagaimana kalau diadakan kitobah, biar nanti dibawa pulang ke masyarakat, orang-orang akan menjadi satu tokoh, bisa berbicara di forum. Saya mengamini, siapa saya akan menjalankan, karena mulai dari awal penataan ustaz, kiai, dibantu dengan Pak Jihandi, Habib, dan yang lainnya, mulai dari gelombang pertama, Pak Yai Yusuf, Pak Yai Hasim yang sudah lulus di gelombang pertama, semua kita bekerja sama bareng. Yang kedua gelombang, datangnya Pak Haji Fauzan dan datangnya Pak Yai Muhasin, ini bentuk saya juga meminta kepada Pak Kalapas waktu itu, Pak Yai Muhasin secepatnya dikirim di sini, karena di sini pondok pesantren lagi membutuhkan ustadz, pengajar atau kiai yang ditokohkan, dan itu jalan dengan sempurna. Saya minta pagi jam 10 sorenya langsung Pak Muhasin bisa datang di sini dan sekarang menjadi pengajar di sana. Saya berpesan kepada semuanya, berpesan, kamu semuanya tidak akan sembuh oleh akan pribadi karakter Anda yang Anda menabrak pidana. Karena apa yang bisa menyembuhkan kepada diri kamu yang menabrak pidana ini hanya dirimu sendiri, hatimu yang akan berubah. Tanpa hatimu tidak akan berubah. Ada narkoba, ada rehabilitasi, ada apa, tidak bisa merubah. Tapi dirimu sendiri yang akan merubah. Dengan adanya pondok pesantren ini sebagai tolak ukur bahwa kamu bisa berubah, kamu malulah kepada Tuhan, mulailah hatimu yang bersih. Saya yakin kamu akan diangkat oleh Allah derajatmu. Muliakan Tuhan, muliakan Al-Quran yang sudah ada yang kau pelajari tiap hari. Pasti kamu dimuliakan, keluargamu yang di luar sana dimuliakan, dijaga dari kesehatannya, keamanannya, rezekinya, dijaga hatinya semua. Kamu di sini tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan terlalu berpikir jauh. Saya selalu bilang, jangan pernah akal pikiranmu meloncat lebih dari 100 meter tembok penjara. Kalau kamu lebih banyak akal pikiranmu di rumah, memikirkan keluarga, kamu pasti sakit. Kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan bisa menyelesaikan urusan di sana karena ada tembok penjara. Kamu dirampas hak kemerdekaan kamu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya akan mendengarkan tangisan keluarga. Jangan. Kamu hanya bisa berdoa di sini, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan hati. Jangan sampai hatimu masih kotor. Percuma kau ada di pondok pesantren, ada di masjid, kalau hatimu semua masih kotor. Sucikan hatimu, sucikan hatimu. Di pojok sana saya hampir 3 tahun, hanya ilmu saya membesarkan Allah, mengecilkan dunia membesarkan Allah.
berarti kita hanya bergantung. Kembalikan semua urusan hanya kepada Allah. Kalau kamu tidak bisa mengambilkan urusanmu kepada Allah, percuma engkau ngaji. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa menjamin kehidupan yang enak. Baik kiai, pinter ngaji, atau siapa yang punya duit, tidak akan sanggup dan bisa mengatasi hidupnya. Tidak akan mampu. Kembalikan innalillahi wa inna ilaihi. Itu bukan ayat kematian, tapi ayat kita mengatakan semua datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Itu yang perlu Anda di hati kamu. Saya awal masuk di sini saya ceritakan mengapa terjadi damai. Tidak ada penganiayaan Pokemon, tidak ada benturan-benturan, karena ilmu yang saya tanamkan di penjara ini adalah ilmu cinta dan kasih sayang. Bukan ambisi saya sebagai petarung untuk saya berikan, bukan kesombongan saya, bukan. Ingat, Pak Yunus mendengarkan ilmu silaturahim. Ketemu siapapun saya selalu jabat tangan, saling menghormati, saling beretika. Teruskan tatanan ini. Membesarkan Allah, menciptakan, teruskan tatanan ini. Kalau engkau membesarkan dunia yang ada, hanyalah bingung, hak kacau, tidak tenang. Tapi besarkan, serahkan kepada Allah, kembalikan semua urusan kepada Allah, pasti ditata. Itu janji Allah. Kesempatan kamu banyak istirahat di sini. Kamu mau tidur kayak apapun silakan. Sudah ada yang masih makan, sudah dijaga. Kesempatan bangunlah malam hari. Karena tidak ada doa setitik pun yang tidak dikabulkan oleh Allah. Allah mengharamkan untuk tidak mengabulkan orang yang mau bangun malam, bersujud, sholat, baca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah. Kesempatan banyak. 3 kali saya di penjara di sini, saya tidak pernah tidur malam, Pak. Karena saya merasa nyaman, merasa nikmat. Saya hampir kali ini kena 3 tahun. Ada ilmunya, Pak. Bagaimana sampai untuk tidak merasa lama di sini? Bagi teman-teman yang 15 tahun, 10 tahun, Pak. Di Al-Quran ada ilmunya, lipatan waktu namanya. Ilmu lipatan waktu di Al-A'raf 205. Buka itu. Puasa ini. Kamu akan merasa satu kenikmatan bersama Tuhan. Karena kenikmatan dunia kau matikan. Larinya hanya nikmat kepada Tuhan. Saya ini 3 tahun, Pak. Rasa saya hanya sebulan, Pak. Saya keluar di pintu gerbang itu. Oh, masih kemarin saya masih sini. Dan rasa yang ada di sini, sama bisa lihat saya tidak pernah punya susah sama sekali. Saya tidak pernah bicarakan kapan saya pulang. Padahal di luar sana ribuan orang menunggu saya. Anak istri saya menunggu saya untuk saya cukupi. Tapi saya tidak pernah merasa itu urusan saya. Itu urusan Tuhan, urusan Allah. Allah sendiri selesaikan. Kita tidak akan mampu. Yang hanya kau beri mampu dalam dirimu di sini hanya berserah diri kepada Allah, merendahkan diri, bertawajuh, tunduk kepada Allah. Serahkan. Kamu tidak akan mampu. Mas Budi, foto-foto aktivis. Anakmu aku tiap pulang nangis aku. Karena begitu luar biasanya anakmu. Jangan pernah berhenti berjuang. Pasrah kepada Allah. Kita memang orang dikriminalisasi oleh peradilan hukum yang serahkan. Kita jalan semua. Dan teman-teman semua tetap jalani yang kita mampu. Kembalikan kepada Allah. Tidak ada yang berat, tidak ada yang bikin sumpah bingung kepada dirimu sendiri. Ketika engkau serahkan semua kepada Tuhan dari hatimu yang suci, sucikan hatimu. Berkali-kali 3 tahun aku hanya di sini bicara tentang kesucian hati. Jangan ada iri dengki, jangan mengandalkan shopping ngaji di sini. Jangan. Kita semua satu nasib, satu perjuangan. Yang belum bisa belajar kepada yang sudah bisa, yang sudah bisa mengajarkan kepada yang belum bisa. Cinta, ilmu, kasih sayang tetaplah ada di sini. Biar tidak ada benturan, penganiayaan, Pokemon. Maaf, saya sudah bicara dengan Pak Andri, dengan Pak Kalapas. Izin Pak Kalapas, teman-teman di sini yang kena kasus Pokemon khawatir kalau saya sudah pulang karena tidak ada yang dituangkan. Saya izin. Saya hanya berharap meninggalkan kepada sampai semua. Ayo tali silaturahim, tali kebersamaan, tali persaudaraan. Kita tetap kita jaga. Tidak ada yang jago di sini, tidak ada yang hebat, tidak ada yang jadi sok preman. Semuanya sama. Kita satu nasib, satu perjuangan dan diuji oleh Allah.
Sementara itu, ketika Muhammad Yunus Wahyudi ditemui tepat di depan pintu keluar gerbang lapas tersebut, menuturkan bahwa kenapa dirinya dipredikati sebagai Presiden Lapas oleh seluruh penghuni warga binaan itu karena kepedulian, ketidaktegaan dan rasa cinta serta kasih sayang yang secara total dicurahkan kepada sahabat-sahabatnya selama berada di balik tembok tebal lapas Banyuwangi itu. Saya menemui teman-teman dan sahabat saya yang ada di lapas karena 5 hari yang lalu saya telah bebas dari pembebasan bersyarat PB bisa, sehingga kami juga masih dalam pantauan daripada pihak Bapas dan Lapas Banyuwangi. Saya yang harus absen 1 bulan sekali. Di dalam ending pembebasan saya, karena ada cinta dan kasih sayang saya tinggal di lapas ini dengan adanya pembinaan pondok pesantren. Jadi saya ikut mengelola, menjadi ustadznya. Saya ikut mendirikan pondok yang sistem itu dibuat oleh Bapak Kalapas, Bapak KPLP Pak Andri ini, dan kepada staf-stafnya semuanya, bahwa hari ini sebagai tolak ukur di mana saya sebagai aktivis kontrol monitoring yang ada di Banyuwangi ini, saya ketika masuk dengan adanya di dalam ini, saya dan teman-teman atas anjuran daripada sistem Lapas Banyuwangi mendirikan sebuah pondok pesantren. Itu inisiasi jenengan? Oh bukan, dari Pak Kalapas. Oh begitu. Pak Kalapas, saya tinggal mengamini, saya yang mencarikan ustadz-ustadz. Kebetulan ada ustadz yang dari luar juga, ada ustadz yang di dalam, ada juga orang-orang yang pintar ngaji di dalam sini juga, yang juga punya pondok pesantren. Kebetulan kita kasih untuk mengajar kepada teman-teman yang ada di pondok pesantren. Ini menarik dari Mas Yunus. Ya. Jenengan menebar cinta di dalam. Saya memberikan judul kepada teman-teman semuanya. Ketika dulu ada arogansi, ada penganiayaan, ada penyiksaan kepada kasus-kasus perempuan, saya hilangkan semua. Saya bilang kepada teman-teman, Lebih humanis, Mas? ya, ke teman-teman, ayo kita dengan ilmu cinta dan kasih sayang kita ciptakan kekeluargaan. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat, tidak ada yang sempurna di sini semuanya. Mari kita saling legowo, bersahabat, berteman. Sehingga totalitas keberadaan saya hampir 3 tahun tidak ada penganiayaan, tidak ada penyiksaan, tidak ada berantem, dan bagaimana tegasnya para pembina dan juga pihak dari lapas. Saya 5 kali menemui daripada Lapas Banyuwangi, ya, Kalapas memang hari ini Bapak Wahyu dan Pak KPLP Pak Andi membuat suasana yang beda. Saya tidak adanya pondok pesantren ini sebagai tolak ukur. Orang tidak akan bisa tobat, Pak. Ya kan? Tidak akan direhab pun tidak akan tobat, kecuali manusia itu tobat dengan dirinya. Dirinya sendiri yang akan merubah kepada Tuhannya. Dengan adanya pondok pesantren di sini, orang umur 60, 50 yang nol agama, tidak tahu agama sama sekali. Alif Bata nggak tahu, 3 bulan selesai, bisa hatam Al-Quran, 7 bulan sudah lancar semua tajwidnya. Ini hebatnya, orang sudah tua-tua. Ketika dia bebas, senang sekali, bisa tadarus, yasinan, bisa mimpin. Karena tadi saya juga menyerahkan juara kitobah. Ya kan, Pak Kalapas memberikan kalau bisa diadakan kitobah. Saya mengamini, saya adakan lomba. Sekarang sudah pandai-pandai semua, dan nomor 1 tadi tak syuting juga untuk kita pamerkan bahwa pondok pesantren inilah keberhasilan. Bisa baca Al-Quran, bisa tajwidnya, bisa nahwu sorofnya, dan semuanya seperti ajaran di pondok-pondok yang di luar. Semoga saya minta doanya kepada semua masyarakat se-Indonesia. Banyuwangi ini sebagai tolak ukur pondok pesantren. Saya yang sebagai pembimbing di sana, yang mengaji pengawas, juga menjadi ustadz.
saya berharap akan selalu saya tengok ke pendidikan ini tetap terus lanjut. Saya terima kasih kepada Yang Bu A yang telah memberikan pendidikan tentang Iqra yang masuk ke sini, dan ustadz-ustadz yang lain yang di luar sana yang tiap minggu masuk ke sini. Saya ini sudah di situ hampir 3 tahun duduk di satu kursi. Dengan ilmu cinta kasih sayang yang saya berikan kepada teman, semua ngikut. Ilmu silaturahim saya selalu jabat tangan dengan siapapun. Ilmu jabat tangan. Ternyata ilmu jabat tangan ini menjadikan satu luar biasa. Ilmunya Rasulullah. Kita akrab, guyub, rukun, tidak ada berantem. Ada itu kekuatan, ya? ada kekuatan. Dan ilmu yang saya tinggalkan di sini hanya satu-satunya, itu besarkan Allah dalam diri kita, kecilkan dunia, besarkan Allah. Rame ing jero, sepi ing jopo, rame ing jero. Itu yang saya tinggalkan kepada teman-teman warga binaan. Terima kasih. Saya mewakili Bapak Kalapas. Kami pada isinya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yunus dan rekan-rekan semua atas kunjungannya ke Lapas, dan beliau juga adalah jebolan santri dari Lapas kelas 2 Banyuwangi. Beliau juga yang membantu kami, beliau juga yang istilahnya tanpa ada beliau juga sedikit kesulitan kami melaksanakan program pembinaan keagamaan dalam hal ini mendirikan pondok pesantren. Beliau kontribusinya juga sangat besar yang diberikan kepada Lapas dalam hal ini membantu kami membina warga binaan. Alhamdulillah sampai detik ini pondok pesantren atau BAH yang diinisiasi oleh Bapak Kalapas sampai detik ini masih berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan bisa terus berlangsung dengan harapan yaitu santri-santri yang setelah keluar menjalani pidana dari Lapas kelas 2 Banyuwangi bisa melanjutkan menularkan ilmu positif yang telah ditimba selama menjalani pidana di Lapas kelas 2 Banyuwangi. Dan juga kunjungan teman-teman di sini kami harap bisa menjadi salah satu media bagi kami, bagi Lapas, kepada masyarakat luas, bahwa selama ini stigma negatif yang ada di dalam Lapas, baik kepada petugas, baik kepada warga binaan, itu sedikit-sedikit berangsur-angsur hilang. Karena agar masyarakat semua tahu bahwa di Lapas itu mereka tidak identik dengan kekerasan, tidak identik dengan hal-hal yang negatif. Mereka masih kita manusiakan, dan kewajiban kami sebagai pimpinan dan orang tua adalah seperti itu. Jadi kita memanusiakan manusia. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Yunus, juga teman-teman yang lain atas kunjungannya. Mudah-mudahan tali silaturahim ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Mudah-mudahan atas atensi dan perhatian dari teman-teman semua, kami sebagai pembina di Lapas kelas 2 Banyuwangi tetap semangat melaksanakan tugas kami membina warga binaan supaya kelak menjadi manusia yang berguna baik bagi keluarga maupun masyarakat. Cukup Mas Adri. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.